Ini 9 perilaku yang wajib dihindari oleh guru ketika melaksanakan evaluasi kelas pembelajaran dalam rangka penerapan disiplin positif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini Pak Guru Pedia kembali berbagi tentang bagaimana cara guru mengajar dalam rangka observasi kelas, pengelolaan kinerja atau pelaksanaan kinerja bersama kepala sekolah pada bulan-bulan setelah merencanakan dan melaksanakan observasi kelas, sama setelah Bapak Ibu melakukan isian pada formulir menentukan jadwal observasi kelas. Pada bulan Februari ini Bapak Ibu telah menyusun jadwal observasi kelas bersama kepala sekolah dan menetapkan jadwal untuk dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Pada penerapan disiplin positif yang dipilih Bapak Ibu sebagai indikator untuk melakukan observasi kelas, maka terdapat setidaknya 9 perilaku guru yang dihindari pada saat mengajar atau melakukan kegiatan pembelajaran observasi kelas. Tentu saja hal ini telah diatur atau dimuat dalam rubrik observasi kelas sebagai fokus perilaku dari observasi atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Jadi Bapak Ibu yang telah memilih indikator penerapan disiplin positif, itu terdapat 9 hal perilaku yang harus dihindari dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian supaya memahaminya agar tidak kepleset untuk melakukan hal yang dihindari tersebut. Namun demikian, untuk terus membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu, mohon bantuan Pak Guru Pedia, Bapak Ibu untuk bisa subscribe, like, and share. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Tentu saja bagi Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang rubrik observasi kelas yang sudah dibuka pada laman PMM pengelolaan kinerja. Untuk indikator penerapan disiplin positif, terdapat 3 fokus perilaku yang diobservasi. Oleh karena itu, terdapat 9, masing-masing 3 subindikator yang harus dihindari untuk tidak dilakukan oleh guru di kelas pada saat melaksanakan observasi kelas. Apa itu? Pada subindikator pertama, itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka dalam poin ini guru tidak boleh melakukan perilaku yang dihindari atau perilaku-perilaku yang harus dihindari guru dalam pembelajaran itu. Yang pertama, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, itu tidak boleh dilakukan, harus dihindari. Kemudian yang kedua, guru bersifat defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait dengan kedisiplinan. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu itu jangan sampai dilakukan, harus dihindari. Kemudian pada subindikator kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Maka perilaku-perilaku yang dihindari, yang harus dihindari oleh guru dalam pembelajaran adalah guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Itu tidak boleh. Harus memberikan penguatan kepada semua peserta didik. Kemudian yang kedua yang harus dihindari, guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal yang lain. Tidak boleh mengabaikan perilaku positif. Ya. Kemudian
guru justru condong pada perilaku negatif. Itu jangan sampai. Dan yang ketiga, guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan. Jadi, guru menunjukkan penguatan perilaku yang biasa saja, tidak ada manfaatnya. Itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada subindikator yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Nah, maka perilaku yang harus dihindari oleh Bapak Ibu adalah guru langsung memberikan hukuman, bukan memberikan atau membangun upaya perbaikan perilaku. Ini hindari. Kemudian yang berikutnya, guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilakunya. Nah, ini juga supaya dihindari Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, poin yang ketiga atau ke-9 dari keseluruhan dari penerapan disiplin positif, guru meminta peserta didik untuk tenang dan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Nah, ini perilaku-perilaku yang harus dihindari dalam rangka meningkatkan disiplin positif di kelas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa membaca rubrik observasi ini, kemudian langkah yang kedua bisa copy paste. Caranya copy paste sangat mudah, tinggal Bapak Ibu semua. Kemudian nanti bisa di copy paste atau disalin ke Word, atau Bapak Ibu bisa screenshot ya, ini laman ini, sehingga Bapak Ibu punya pedoman ketika mengajar nanti berfokus kepada perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan memberikan catatan-catatan pada penerapan disiplin positif dengan cara menuliskan hal-hal yang telah dilakukan guru pada hal-hal yang telah dihindari, atau perilaku yang dianjurkan justru tidak dilakukan. Ini supaya hati-hati Bapak Ibu sekalian, supaya memahami bahwa apa yang menjadi rubrik di observasi kelas ini menjadi fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan atau oleh kepala sekolah berdasarkan indikator-indikator yang telah dipilih Bapak Ibu pada tahap perencanaan. Nah, kebetulan pada kesempatan ini Pak Guru Pedia mengupas tentang pilihan pada tahap perencanaan penerapan disiplin positif. Apa penerapan disiplin positif? Yaitu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, demikianlah tentang apa yang harus dihindari Bapak Ibu ketika observasi kelas, terutama terkait dengan indikator penerapan disiplin positif. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan membantu channel ini semakin aktif, berkembang, sehingga kita semakin update informasi-informasi terbaru. Demikian dari Pak Guru Pedia. Terima kasih, salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.